Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Saya Angel Farah dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ika, yakni bukannya golput itu melanggar hukum? Banyak beredar wacana bahwa golput merupakan perbuatan yang dilarang atau bahkan dapat dipidana. Namun, ICGR atau Institute for Criminal Justice Reform menyatakan bahwa wacana tersebut sama sekali tidak berdasar atau karena minimnya pemahaman masyarakat tentang golput yang sebenarnya merupakan bagian dari hak politik warga negara. Golongan putih atau golput merupakan istilah yang digunakan ketika seseorang yang masuk dalam kategori pemilihan pemilu memutuskan untuk tidak menggunakan haknya atau memilih salah satu calon dalam pemilu. Dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Dan salah satu bentuk turunan dari hak tersebut antara lain yaitu hak untuk menyatakan pilihan politiknya dalam pemilihan umum bagi warga negara yang ditetapkan sebagai kategori pemilihan umum. Dan mengenai hak memilih dalam pemilu tersebut, terdapat dua pandangan yang dapat dikaitkan dengan sikap golput. Yang pertama, jika hak untuk memilih pada hakikatnya merupakan hak yang sifatnya boleh digunakan maupun tidak digunakan dalam pemiliknya, maka golput dapat diartikan sebagai pemilihan atau pilihan seseorang yang tidak menggunakan haknya tersebut. Dan yang kedua, jika kembali merujuk pada ketentuan Undang-Undang 1945, maka pernyataan seseorang untuk menjadi golput juga dapat diartikan sebagai bagian dari hak warga negara untuk mengekspresikan pikiran yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang 1945. Dan di sisi lain, posisi seseorang atau kelompok orang yang memilih untuk tidak memilih juga sama sekali bukan pelanggaran hukum, karena tak ada satupun aturan hukum yang dilanggar. Ketentuannya ada di dalam Undang-Undang Pemilu yang tidak melarang seseorang menjadi golput. Dan yang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menuntut janji politik para kandidat? Janji politik yang disampaikan oleh calon legislatif atau caleg maupun calon presiden atau capres dalam kampanye tidak dapat dikatakan sebagai janji konteks hukum perdata. Yang dimaksud hukum perdata yaitu jika diingkari dapat digugat karena wan prestasi, dan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah wan prestasi janji sehingga tidak dapat digugat. Alasannya, sebagaimana yang telah dijelaskan, kampanye tersebut adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilihan dengan menawarkan visi, misi, program, atau citra diri peserta pemilu. Saya akan menjawab pertanyaan Fiorista dari kelompok 5, yaitu kenapa sistem multipartai dikatakan cenderung lamban dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yaitu 1. Ketidakseimbangan antara produksi dengan konsumsi. 2. Pertumbuhan ekonomi lambat bahkan merosot selama 2 kuartal berturut-turut. 3. Nilai impor jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor. 4. Terjadi inflasi atau deflasi yang tinggi. 5. Tingkat pengangguran tinggi. Pembahasannya adalah pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Adam Smith, ada 4 faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Jumlah penduduk, 2. Jumlah stok barang, 3. Luas tanah dan kekayaan alam, 4. Tingkat teknologi yang digunakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadila dari kelompok 5, yaitu peran penting partai politik terhadap pemilu berdasarkan Undang-Undang Pasal 11 Nomor 2 Tahun 2008, yaitu 1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menciptakan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sebagai wadah untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam menetapkan kebijakan negara. Selanjutnya, sebagai wadah untuk menetapkan warga negara dalam kegiatan politik. Dan yang terakhir, sebagai lembaga
rekrutmen politik dalam jabatan politik melalui demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender. Saya akan menjawab pertanyaan Salsa dari kelompok 3. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang adanya partai elit yang dilihat dari perekonomian dan jabatannya lebih terpandang, dan bagaimana kedudukan partai lain di mata pemerintah? Elit partai memiliki peranan penting untuk menetapkan ideologi partai calon-calon legislatif lengkap dengan urutan dan sistem perhitungan suaranya. Dalam artian, hampir kesemuanya yang berhubungan dengan partai politik, baik urusan internal maupun eksternal, sangat dipengaruhi oleh golongan elit partai ini. Dengan adanya elit-elit yang ada di dalam partai politik ini, akan sangat sulit untuk tetap teguh dan memegang suatu ideologi politik tertentu yang menjadi dasar setiap langkah partai politik tersebut. Program partai akan selalu dibayang-bayangi oleh kekuasaan segolong elit di dalam partai tersebut. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hidayah dari kelompok 3, yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana pembukaan Undang-Undang 1945, kita lihat di era sekarang, apakah tujuan itu telah tercapai di masa sekarang, dengan banyaknya simpang serius antar politikan dengan masyarakat? Jawabannya itu belum, karena pada faktanya masih ada masyarakat yang belum sejahtera kehidupannya, masih banyak rakyat yang miskin dan masih banyak pengangguran di mana-mana, dan perekonomian Indonesia belum merata atau belum stabil. Saya Nurul Fadilah ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa masih banyak berdirinya partai dan kenapa tidak dilarang saja? Karena pada setiap menjelang pemilu, banyak partai baru yang didominasi oleh kaum pemilik modal. Dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki, kelompok oligarki memasuki wilayah kekuasaan politik melalui partai sebagai media paling strategis untuk meraih kekuasaan politik. Dan hadirlah sistem pemilu saat itu, yaitu politik berbiaya tinggi dan menguatkan politik uang jadi sistem pemilu langsung dengan modal kompetisi. Kompetisi terbuka pada satu sisi dinilai menutup peluang kader partai dan memberi kesempatan masuknya kader instan dan modal sosial lebih kuat seperti dana besar dan popularitas, dan juga dalam undang-undang tidak ada larangan bagi mereka yang ingin menyalonkan ikut partai. Jadi kita tidak heran jika menyangkutkan kekuasaan ekonomi dan politik pada satu tangan akan semakin memperkuat dominasi di oligarki, membuat partai dan DPR semakin jauh dari harapan rakyat dan mengurangi kualitas demokrasi. Itulah salah satu alasan mengapa masih banyak berdirinya partai. Dan pertanyaannya lagi, kenapa tidak dilarang? Karena tidak ada larangan bagi mereka yang ingin menyalonkan ikut suatu partai. Karena undang-undang tersebut tidak ada, tetapi upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian melalui rekayasa sistem pemilu sejak 2004, 2009, 2014, dan 2019 telah ada dilakukan, namun belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Susi Lestari dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana cara partai politik menangani masalah rakyat? Cara mengatasi konflik partai politik untuk menangani masalah rakyat itu bisa dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah melakukan sebuah diskusi terhadap berbagai macam bentuk hal yang dimana akan memungkinkan seseorang mendapatkan pilihan, dan hal tersebut kemudian akan mencapai sebuah penyelesaian guna melalui interaksi terhadap sebuah tatap muka. Nah, lanjut, cara yang kedua ada mediasi. Mediasi adalah sebuah bentuk untuk melakukan interaksi dengan cara yang dibantu oleh pihak ketiga yang menyebabkan pihak yang sedang berkonflik tadi akan dapat melakukan penyelesaian yang akan mereka sepakati sendiri. Dan yang ketiga ada arbitrasi.
Arbitrasi merupakan sebuah tindakan yang dimana dilakukan kepada pihak ketiga untuk diberikan sebuah wewenang guna melakukan pemutusan terhadap sebuah penyelesaian. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.